Di Amerika, sebuah keputusan bisnis dari satu perusahaan raksasa, Cargill, mampu mengguncang pasokan pangan satu negara. Ratusan peternak bangkrut, harga ayam meroket, dan supermarket kelimpungan. Kita di Indonesia mungkin merasa aman. Setiap hari kita makan mie instan, ayam goreng, dan menggunakan minyak goreng tanpa pernah berpikir proses di baliknya. Tapi, pernahkah kita bertanya, seberapa besar sebenarnya peran segelintir perusahaan raksasa dalam menentukan apa yang kita makan dan seberapa siap kita jika krisis serupa terjadi di sini? Mari kita bedah petanya. Di Indonesia, rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir banyak dikuasai oleh beberapa grup korporasi besar. Fenomena ini disebut integrasi vertikal. Artinya, satu perusahaan menguasai semuanya, dari perkebunan jagung untuk bahan baku pakan, pabrik pakan itu sendiri, pembibitan untuk menghasilkan anak ayam usia sehari atau DOC, hingga rumah potong dan pabrik pengolahan produk jadi seperti sosis dan nugget. Di satu sisi, sistem ini sangat efisien dalam menekan biaya produksi bagi perusahaan. Tapi di sisi lain, efisiensi ini menciptakan sebuah struktur kekuasaan yang sangat terpusat dan sebuah harga yang harus dibayar, ketergantungan massal. Untuk melihat kerentanan ini secara nyata, mari kita lihat studi kasus yang paling relevan dan menyangkut hajat hidup ribuan keluarga di Indonesia, peternak ayam kemitraan. Di atas kertas, model ini terlihat sebagai solusi. Peternak kecil mendapat jaminan pasukan bibit, pakan, dan jaminan pasar karena hasil panennya akan dibeli kembali oleh perusahaan inti. Tapi mari kita lihat lebih dalam di balik kontraknya. Kenyataannya, peternak tidak punya kuasa atas harga pakan yang terus naik. Mereka tidak bisa memilih bibit dari sumber lain. Dan yang paling krusial, harga jual ayam mereka sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan inti. Bahkan ada sistem standar performa seperti FCR atau Feed Conversion Ratio. Jika rasio pakan dan bobot ayam tidak mencapai target, atau jika angka kematian ayam tinggi, peternak akan dikenai penalti yang langsung memotong penghasilan mereka. Semua resiko budidaya ada di pundak peternak, sementara semua keuntungan terbesar ada di genggaman perusahaan. Mereka adalah produsen, tapi mereka bukan penentu harga, bukan pula pengontrol resiko. Sekarang, mari kita berandai-andai, berdasarkan apa yang terjadi di Amerika. Apa jadinya jika besok, salah satu pabrik pakan ternak terbesar di Jawa Barat misalnya, memutuskan untuk tutup karena tidak lagi efisien? Efek dominonya akan sangat cepat. Ribuan peternak mitra akan kelimpungan mencari pakan. Pasokan ayam ke rumah potong akan terhenti. Supir truk pengangkut akan kehilangan pekerjaan. Tapi bukan cuma itu. Ada korban tak terlihat lainnya. Pedagang ayam di pasar tradisional yang kehilangan pasokan. Atau pemilik warteg atau rumah makan yang terpaksa menaikkan harga atau berhenti menjual menu ayam. Dan akhirnya, kita sebagai konsumen yang harus membayar harga ayam yang jauh lebih mahal. Satu keputusan bisnis di satu ruang rapat bisa berdampak pada jutaan perut di seluruh negeri. Inilah risiko dari sistem yang terlalu terpusat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari krisis di Amerika, kuncinya bukanlah efisiensi semata, tapi ketahanan atau resilience. Harapan itu ada. Di berbagai daerah mulai muncul kelompok-kelompok peternak mandiri yang membangun koperasi. Mereka bersama-sama mencari sumber pakan yang lebih murah dan berkelanjutan. Bahkan beberapa berinovasi dengan pakan alternatif dari maggot BSF untuk mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan. Di sisi teknologi, startup agritech juga mulai membangun platform yang memotong rantai pasok, menghubungkan petani dan peternak langsung ke restoran, hotel, bahkan rumah tangga. Mereka juga membangun UMKM pengolahan produk seperti nugget dan bakso skala rumahan, menciptakan nilai tambah dan brand mereka sendiri. Mereka mungkin tidak sebesar korporasi, tapi mereka tidak bergantung pada satu entitas. Mereka membangun ekosistem yang lebih sehat dan adil dari bawah. Kisah Cargill di Amerika adalah sebuah peringatan keras. Sistem pangan yang terlalu bergantung pada segelintir raksasa adalah sistem yang rapuh. Tugas kita bersama sebagai konsumen adalah mulai lebih peduli dari mana makanan kita berasal. Dengan mendukung peternak mandiri, koperasi lokal atau UMKM di sekitar kita, kita tidak hanya mendapatkan produk yang lebih sehat, tapi kita juga ikut membangun sistem pangan Indonesia yang lebih adil dan tangguh. Jika abangku percaya pada misi ini, dukung terus Alur Hijau dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.